Halo sahabat semuanya, saya sekarang berada di Desa Wisata Nyambu. Sebelum saya sampai di kantor Perbekel Desa Nyambu, saya disambut dengan pemandangan yang begitu indah. Coba kita bisa lihat, ini adalah hamparan luas, ada tanaman melon, ada tanaman semangka. Nah, buat kalian semua yang belum pernah datang ke Desa Nyambu, ayo silakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita berdayakan wisatawan lokal untuk mengunjungi Desa Wisata Nyambu ini. Semangat! Hari ini saya sedang berada di kantor Perbekel Nyambu dan akan mewawancarai Bapak Perbekel, di mana desa ini sudah menjadi desa wisata sejak tahun 2016. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara untuk penelitian saya mengenai peran generasi milenial dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. Oke, terima kasih. Mari ikuti. Baik, selamat pagi. Hari ini saya sedang bersama Pak Perbekel dari Desa Nyambu, Kabupaten Tabanan. Dan hari ini sangat spesial sekali Pak, karena akan membahas tentang peran generasi milenial dalam pengembangan desa wisata yang berbasis kearifan lokal. Karena Desa Wisata Nyambu ini sudah sah menjadi desa wisata dengan pembentukan pada tahun 2015 ya? 16. Baik. Boleh Pak, kita perkenalan dulu. Silakan Pak. Ya, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada adik Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia yang ada di Dalung. Dalam hal ini sudah datang hadir ke desa. Selamat datang dan selamat pagi. Saya perkenalkan diri, saya adalah Perbekel Nyambu, nama saya Inyoman Biasa. Jadi dengan sangat berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke desa kami. Mungkin ada hal-hal yang nanti perlu dipertanyakan atau yang perlu jelaskan, silakan. Oke Pak. Ya. Baik, sebagai desa wisata yang sudah berdiri sejak tahun 2016, kira-kira potensi apa saja nih Pak yang ada di Desa Wisata Nyambu? Sebelum kita berbicara masalah potensi dulu deh ya. Perlu Bapak jelaskan juga asal-usul bagaimana Desa Nyambu itu mendeklarasikan dirinya menjadi desa ekowisata. Oh ya. Jadi DWE atau Desa Wisata Ekologis atau nama kerennya adalah Nyambu Ecotourism. Jadi sudah ada websitenya, nanti mungkin tinggal ketik di Google sekelumit tentang Desa Nyambu, khusus di pariwisatanya sudah ada di sana. Jadi awalnya adalah ada sebuah perusahaan yang kebetulan berkedudukan di desa kami. Dia mengadakan suatu pendampingan khusus untuk tentang wisata desa. Jadi namanya adalah ada dari Diageo Internasional yang kebetulan ada pabriknya di sini. Jadi dari yayasan itu yang ditugaskan adalah Yayasan Wisnu dan British Council untuk khusus mendampingi Nyambu ini ke depan menjadi desa ekowisata ataupun Nyambu Ecotourism. Astungkara tahun 2016 di bulan April sudah dilansing dan di grand opening oleh Ibu Bupati Tabanan. Jadi sejak itu konsepnya adalah kita tidak membuat suatu objek baru yang kekinian, tidak. Kita hanya menata, mempromosikan tentang potensi-potensi desa yang masih alami, natural ya. Natural, banyak ada pura-pura yang di pinggir-pinggir sungai, itu dikelola, ditata, kita promosikan karena tempatnya lumayan bagus dan bahkan sangat eksotis. Ya. Tidak memakai, ada dinding-dinding tebing-tebing yang dari alam itu, dan ada satwa di sana berupa kera. Jadi di seputaran dari Banjar Carik Padang, Nyambu sampai ke Dukuh
itu banyak satwa-satwa yang ada di seputaran bantaran pesisir Sungai Yesuni. Jadi konsep ekowisata itu adalah kita kolaborasikan atau kita promosikan bahwa Nyambu masyarakatnya yang hampir sekitar 67% adalah masih sawah, luas wilayahnya sawah. Juga bagaimana sih masyarakatnya untuk bisa bersaing di era global seperti ini. Nah, kebanyakan juga ada yang selaku PNS, petani, bahkan ada yang bergerak di bidang UKM atau usaha ekonomi kreatif yang sifatnya masih lokal. Itu dapat nanti kalau seandainya berkenan ada kerupuk belut, ada sate tuna dan sebagainya, pembuatan jajo tradisional. Nah, Nike sudah dikonsep dari dulu bahwa kelompok sadar wisata ada. Dan juga waktu ini ada di Banjar Dukuh, dia sudah membentuk sadar wisata berupa orang-orang yang berprofesi di bidang pariwisata itu seperti guide lokal. Dia sudah membentuk suatu kelompok. Mudah-mudahan ke depan seiring nanti perkembangan situasi keamanan secara global, mudah-mudahan nanti berkembang, bisa kita potensikan, kita kerjasamakan dengan banyaknya pila-pila yang ada di sini, mungkin istilahnya dropping dan sebagainya untuk pengenalan tamunya. Ya kurang lebih begitu dulu, mungkin ada yang adik pertanyakan lagi. Wah, luar biasa ya Pak ya, sudah sangat terorganisir dengan baik ya. Jadi setelah desa ini dinyatakan atau disahkan sebagai desa wisata nih Pak, kira-kira perubahan kehidupan masyarakat desa ini seperti apa? Dari sebelumnya terbentuk sebagai desa wisata hingga menjadi desa wisata gitu. Banyak perubahan yang saya lihat dan saya pantau, terutama dengan kesadaran masyarakat bahwa tentang kebersihan dan juga menata kembali pura-pura yang di bantaran sungai menjadi lebih indah. Dia ditata, ada kebunnya dan sebagainya. Jadi masyarakat di seputaran juga kena begini, kita semua kolaborasikan antara jalan setapak, jalan usaha tani, nanti dua fungsinya adalah untuk jalur trekking bersepeda. Jadi banyak sudah jalan-jalan setapak yang diselesaikan memakai dana desa. Jadi itu adalah fungsinya dua. Jadi seandainya ada pengunjung yang berkenan bersepeda, kita juga sudah siapkan sepeda. Ekowisata ini sudah ada paketnya. Jadi tempat peristirahatannya bagaimana, nanti mungkin susur sawah, susur sungai dan sebagainya. Kalau lelah dengan kemungkinan berkenan untuk menginap di Nyambu, kita sudah ada ya, siapkan tempat yang langsung. Kebetulan ada rumah daripada warga kami yang sudah kita siapkan untuk pengenalan itu. Dan juga di sini ada seni-seni lukis, seni ukir. Lihat aja kesehariannya langsung bagaimana masyarakat Nyambu dengan UKM-nya membuat kelompok kerja dan sebagainya. Ada yang di bidang ukiran, ada yang bidang pembangunan untuk stil Bali, ada pelukis. Itu tinggal dikontak aja pasti. Jadi peningkatan ekonomi juga pastinya ada ya Pak ya. Nanti karena begini, ekowisata itu adalah merupakan suatu daripada badan usaha milik desa yang sifatnya mengejar profit oriented. Jadi semua bernaung kepada BUMDes induk. Jadi kita sudah bentuk namanya BUMDes induk. BUMDes kita namanya Nyambu Mandiri. Yang di bidang keuangan ada Sari Sedana yang simpan pinjamnya. Omset kita sudah lumayan, hampir 22 miliar. Ekowisata lagi satu yang khusus bergerak di bidang pariwisata. Dan yang sementara ini sedang Bapak mau persiapkan adalah unit pertokoan yang dananya bersumber daripada pemerintah 200 juta. Mau kita kemas itu menjadi suatu pertokoan. Mungkin semuanya akan berkolaborasi. Seandainya pengunjung yang datang dia wajib beli paket ekowisata. Setelah itu mungkin di BUMDesnya akan menawarkan mungkin tamu membutuhkan oleh-oleh ataupun souvenir untuk dibawa pulang. Jadi kita sudah
kontakkan dengan UKM yang ada di wilayah desa. Jadi tinggal mesennya di BUMDes, BUMDes mesennya kepada usaha kreatif daripada masyarakat. Jadi tinggalnya ngambil di sana saja. Begitu konsepnya. Dan sekarang kita tinggal menunggu langkah saja untuk akan bergerak di pertokoan itu, dan masih dalam tahap perekrutan karyawan. BUMDes kita sudah ada dari dulu, cuma karena ditambahkan unit baru, jadi ini akan kita genjot kembali yang potensinya. Untuk pelayanan jasa ke masyarakat tinggal ke BUMDes saja. Pembayaran rekening listrik, PDAM, alat-alat tulis, fotokopi dan sebagainya nanti desa mengandal lewat BUMDes. Luar biasa sekali ya Pak ya, sudah sangat terorganisir semuanya. Baik, selain tadi peningkatan ekonomi, ini juga masyarakatnya artinya lebih menyadari dan lebih menghargai kearifan lokal ya Pak ya, kalau dilihat di sini ya Pak ya. Karena yang dijadikan sebagai objek wisata ini kan dari keseharian masyarakat, dari budayanya, dari ritual semuanya gitu ya Pak ya. Oke. Jadi sifatnya tidak ada mengada-ada, Dek. Dan kita bukan tawarkan, modern juga, tapi kita tidak menghilangkan lokalnya itu Pak ya, kearifan lokalnya gitu. Kita hanya kemas, mengemas dan mempromosikan apa yang sudah ada. Betul sekali. Nah, itu tadi dari masyarakat umum ya Pak. Kalau misalnya berbicara tentang generasi milenial nih Pak, jadi yang anak-anak muda, kira-kira ada nggak dilibatkan juga dalam pengembangan desa wisata ini Pak? Oh pasti Dek. Karena kan di sini ada struktur pemuda ada, yang otomatis juga pengurus-pengurus itu menjadi pengurus Karang Taruna Desa. Jadi semua pembangunan desa, tentang permasalahan, untuk pemetaan apa yang nanti kita laksanakan ke depan, penyusunan RPJM desa itu kita semua libatkan. Unsur pemudanya ada. Samping itu kan pemuda, di generasi pemuda itu lebih cenderungnya nanti dia positifnya untuk IT-nya. Nanti kita kumpulkan anak-anak muda yang punya potensi untuk bisa membangun itu, nanti kelompoknya dalam kelompok sadar wisata dan sebagainya. Itu ke depan rencananya kita akan terus giatkan pemuda-pemuda itu untuk menanggulangi sampah. Karena konteksnya kalau kita sudah memberanikan diri untuk mendeklarasi sebuah desa wisata, minimal penanganan sampahnya baik itu secara swadaya harus kita giatkan terus, biar kelihatannya bersih dan sebagainya. Waktu ini sudah kita ada kegiatan sapu bersih sampah plastik di seluruh desa Nyambu. Kita libatkan seluruh masyarakat, bukan saja Karang Taruna, seluruhnya masyarakat. Lumayan sih sampah plastiknya sudah kita kita serbu, kita pindahkan, amankan. Mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut terus. Kalau tidak ada COVID aja ini, karena untuk pembatasan pengumpulan orang itu yang menjadi kendala luar biasa sekarang. Bagaimana kita mau bekerja, membersihkan tempat dan sebagainya. Di lain sisi kita tidak boleh berkumpul dengan terlalu banyak orang. Itu yang terus terang sekarang menjadi kendala. Tetapi mudah-mudahan dengan edukasi yang terus secara kontinu kepada masyarakat, memberikan penyadaran bahwa sampah plastik itu memang betul-betul berbahaya. Jadi konsepnya kita mengadakan edukasi secara kontinu lewat pemuda, masyarakat dan sebagainya. Ya. Betul. Kalau dari Bapak sendiri, strategi atau kebijakan apa yang sudah dilakukan dalam mendukung desa wisata ini? Ada nggak Pak trik-triknya atau strategi-strategi yang dijalankan? Untuk saat sekarang kita sudah buat juga berupa short video dan sebagainya, kirim ke lewat medsos bahwa desa Nyambu siap menyongsong era baru. Wah, luar biasa dengan segala protokol kesehatan dan SOP yang betul, yang benar. Jadi ke depan itu pokoknya kami sudah siap menyongsong era baru. Kalau toh nanti pariwisata dibuka, jadi kita tidak kelabakan lagi. Kita akan pelan-pelan untuk kembali dengan aparat desa, mengedukasi masyarakat, terutama bahwa kalau seandainya ada yang berkunjung ke desa kita, biar dia punya rasa
aman. Iya, betul. Tidak ada rasa ketakutan dan iya, sebagainya. betul. Bahkan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, masyarakat aman dan produktif. Ya. Nah, itu sudah terus kita upayakan lewat himbauan, lewat medsos Ya. dan sebagainya, entah di di akun resmi desa juga kita sudah Betul. sebarkan. Ya, soalnya saya juga pas masuk tadi lihat ada wastafel, ada untuk cuci tangan. Jadi memang benar-benar sudah siap gitu ya Pak ya. Nggih. Luar biasa sekali loh. Jangan lupa berkunjung ya ke Desa Wisata Nyambu ya Pak ya. Semuanya yang akan menonton. Oke. Nanti kita siap, dan yang punya rencana dekat-dekat ini mau memperhatikan satwa-satwa yang ada di seputaran pura. Nanti Ya. yang sudah kontak dengan aparat desa, Ya. kita cari momen yang tepat. Mungkin kita akan membeli buah-buahan yang bisa untuk kita kasih lah kera-kera yang ada di seputaran wilayah di dekat-dekat pura. Ya. Jadi nanti kita buat lagi videonya. Satu, sasarannya adalah untuk promosi. Iya, betul. Yang kedua, betul-betul kita memperhatikan bahwa karena kayaknya terlalu banyak satwa kera itu, kalau tidak kita perhatikan untuk penyuplai makanannya nanti Punah bisa punah. Pak ya. Nah, mudah-mudahan Gitu. perencanaan itu segera bisa tiang wujudkan karena mau mencari momen yang tepat. Betul, betul. Dan menjadi suatu daya tarik yang luar biasa. Iya, luar biasa Pak. Wah, mantap sekali. Tinggal aja nanti actionnya Iya, pasti jalan. berarti itu sudah ada dalam konsep ya, strategi Ya. yang akan Walaupun dikembangkan. sifatnya nanti sederhana, sifatnya dadakan, Ya. kita belikan dulu, kita kumpulkan anak muda, ayolah kita Betul. ke sungai dekat-dekat pura, kasihan kera-kera itu, ayo kita kasih makan bersama-sama. Iya, benar. Biar ada rasa menyentuh lah. Betul. Iya, Pak. Nah, untuk konsep digital lifestyle nih, Pak, bagaimana kira-kira pendapat Bapak? Sepenting apakah dalam era sekarang kan karena tatap muka benar-benar batasi Dikurasi. ya. Digital nih sekarang. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Sepenting apakah itu? Ya, dalam situasi seperti sekarang, namanya pariwisata. Ya. Itu yang paling dibutuhkan adalah rasa kenyamanan dan keamanan. Betul. Jadi kalau situasi seperti sekarang ini adalah global sifatnya. Ya. Jadi walaupun kita di Desa Nyambu ataupun di Provinsi Bali sudah nyaman, aman, Ya. tetapi negara yang lain itu tidak mungkin dia terlalu gegabah untuk memberikan izin kepada warganya berkunjung. Betul. Nah, mudah-mudahan ini masalahnya cepat berlalu. Untuk internet dan IT itu yang zaman sekarang, Ya. ya kita hanya bisa tahapnya sekarang hanya promotion saja dulu. Promosi ya. Jadi mudah-mudahan dari hasil promosi kita sekarang ini, setelah nyaman, aman, nanti situasinya hasilnya ada gitu. Jadi walaupun dalam situasi ini kita tetap galakan hanya promosi lewat media sosial, betul, online dan media sosial. sebagainya. Itu dimanfaatkan Ya. sekarang ya Pak ya. Ya. Makanya kenapa generasi milenial, karena mereka yang paling dekat atau Ya. setiap hari udah tidak bisa lepas itu dari namanya digital atau media sosial ya Pak ya. Kayaknya generasi muda kita tinggal disupport aja deh. Iya betul, Kalau sudah ada pergerakan support, ayo pasti. pasti ya. Ya luar biasa. Oke Pak, baik. Nah untuk menjaga ini keberlangsungan desa wisata nih Pak, kira-kira bagaimana caranya untuk terus desa wisata ini akan terus maju ke depannya gitu? Ya paling hanya bisa seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini konsepnya adalah jenis kita berjualan. Iya. Nah, dalam berjualan itu harus ada mutu yang bagus. Jadi seandainya ada yang berkunjung, dia puas, dia paham, mudah-mudahan bisa tertular lagi dengan teman-temannya untuk mengajak lagi entah berapa bulan berikutnya. Ya konsepnya untuk mempertahankan ya hanya kita bisa seperti ini aja. Tetap menjaga kearifan lokal ya. Tetap menjaga kearifan lokal, tetap mengadakan promosi lewat melalui media sosial dan sebagainya,
dalam situasi sekarang ini kita ikuti tetap protokol kesehatan. Dan juga memanfaatkan wisatawan lokal ya Pak Iya, ya, kan kalau luar negeri belum mengizinkan, paling enggak kita yang sekitaran sini yang kita berdayakan juga ya Pak ya. Makanya masyarakat Indonesia harus tahu bahwa kita punya desa wisata Nyambu yang luar biasa, sudah terkonsep dengan baik ya pengemasannya, dan paket wisata tadi ya Pak ya sudah sangat bagus. Sudah ada paket setengah hari, paket 1 hari sudah ada di ADART-nya ekowisata. Karena itu adalah BUMDes, semua punya ADART. Jadi kalau mau makan siang sudah ada gitu, mau kemana sudah ada semuanya ya Pak ya. Tinggal kontak personnya sama pengelola, ada kunjungan ke sini, mau paketnya berapa 1 hari, pokoknya sudah disiapkan termasuk makan siang. Kalau berkenan menginap sudah juga ada tempat menginap, dan tempat menginap konsepnya juga masyarakat ya Pak ya, bukan yang villa yang besar atau bagaimana, tapi tetap kembali lagi ke masyarakat lokal ya Pak ya, itu yang dicari Pak. Ada rumah masyarakat khusus untuk disiapkan untuk itu. Dan pastinya kebersihannya terjaga ya Pak ya. Walaupun di rumah kecil tapi kebersihannya terjamin gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya kalau dari kembali lagi strategi tadi itu Pak, untuk peningkatan skill ini masyarakatnya, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan gitu? Ya, walaupun bukan di saat Bapak selaku perbekal, dulu sudah ada dari Yayasan Wisnu, juga dari Diageo memberikan pelatihan bahasa Inggris secara gratis kepada anak-anak muda di sini. Wah, luar biasa. Jadi itulah sudah dirancang juga dari perbekal yang terdahulu, berkat kerjasama dengan Diageo internasional, sudah dipersiapkan, bahkan sudah ada. Jadi konteks kedepannya tetap saya akan mau meningkatkan di bidang pendidikan, terutama kan berbahasa Inggris, berbahasa asing. Kita sudah punya BUMDes, di sana sudah ada anggaran dananya untuk dana pendidikan. Misalnya untuk pelatihan, mengadakan kembali hal seperti itu, mungkin kita kasih jalur anak-anak remaja-remaja yang dengan nanti kursus gratis dengan pakai biaya dana pendidikan yang ada di BUMDes, bisa tinggal dijalankan saja. Ya, untuk pemandu wisata ya skala desa lah dulu, minimal dia bisa sahelo dan sebagainya, mengerti, menjelaskan, karena di setiap pura yang dikunjungi oleh tamu nanti itu ada sekelumit sejarahnya, sekelumit kecilnya. Pura A bagaimana sejarahnya ada di sana, pemandunya sudah. Karena sudah semua terkonsep di buku ekowisata. Berarti di sisi strategi juga itu tetap ada peningkatan untuk skill masyarakat ya, khususnya yang milenial tadi. Baik Pak, untuk kunjungan wisatawan nih Pak, kira-kira dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang kira-kira meningkat atau seperti apa Pak? Sudah ada kunjungan wisatawan selama ini? Sebenarnya di awal tahun 2020 ini banyak sih yang sudah mengajukan, karena situasi begini, COVID, jadinya semua pending. Untuk spesifik secara mungkin ada yang mau berkunjung, itu pengelola yang tahu. Biasanya dia langsung kontaknya ke sana. Jadi untuk sementara di tahun ini mungkin belum berani menerima tamu. Benar. Karena ada regulasi pemerintah katanya dibuka untuk skup nasional, atau juga kita belum ada yang berkunjung. Nah, mudah-mudahan nanti kita hanya bisa menunggu saja situasi yang lebih bagus. Untuk dari dulu ada sudah setiap tahunnya menjadi PAD murni desa itu, lalu ekowisata udah masuk dia ke APBDes. Karena dia punya ada pengelola di sana, jadi setelah sesuai dengan ADART-nya berapa menjadi disetor untuk pembangunan desa, ada ADART-nya itu kurang lebih begitu. Secara umum lah pembagiannya sudah ada. Oke, baik. Mungkin untuk wawancara bersama Bapak sekian dulu. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Semoga desa wisata Nyambu kembali aktif ya seperti dulu ya Pak ya, kunjungan wisatawan meningkat, karena
konsep pengembangan desa wisata Nyambu sudah sangat luar biasa, sudah bagus, dan tinggal menunggu new normal untuk kedatangan para tamu dan khususnya wisatawan lokal ya Pak ya, karena siapa lagi kalau bukan kita ya Pak ya untuk memulai ini semua, dan wisatawan milenial kita juga sangat mengharapkan untuk membantu dalam promosi. Terima kasih, selamat siang Pak. Ya, selamat siang, terima kasih. Ya.